pagi, siang, atau sore, atau malam buat kalian yang nonton. Kembali lagi di BT alias Bincang Enteng tentang e-sport. Di sini bersama dengan anak-anak PUBG M UGM. Yeay! Kalian Jangan kaku, cowok. Kayak mau ujian Ya, aja. halo guys. Hai. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke acara pertama, yaitu sesi perkenalan. Yeay, apaan sih, gue gak jelas banget. Ayo cepet. Oke, jadi kenalin, nama aku Iva alias Princess sebagai host di acara bincang apaan sih malam ini. Nah, sekarang kita lanjut kenalan sama narasumbernya ya. Yuk, satu-satu mulai dari Kadifnya ya. Kadifnya siapa nih ya? Kan? Siapa? Kenalkan, nama aku Ben. Dari gimana perkenalannya? Formatnya gimana, Pak? Enaknya, Pak? Aduh, formatnya apa ya? Formatnya nama, pakai jurusan lah ya. Di UGM jurusan apa, angkatan berapa, Nggak usah. Angkatan disebut juga, nggak usah. nggak usah ya. Berarti nama, jurusan, sama status. Aduh. Enggak, maksudnya. Aduh. Apa? Sama Kadi aja, Kadi. Biar Viko bisa nyebut. Mentang-mentang Kadi aja minta disebutin Kadinya berapa. Jangan, enggak, gue ada ide. Nama, jurusan, terus status sama role di PUBG apa? Ya, oke, mulai cepet. Perkenalkan, nama aku Ben. Status aktif. Kalau di PUBG pemegang first aid. Yeay, support. Oke, lanjut. Yeay. Aku panggil satu-satu aja ya dari Iya, panggilannya. biar Sekarang Alfidinan. Jangan nih. Alfian Dinan. Ya udah, skip. TM Fatin Rifat. Etin. Halo. Ada. Halo. Perkenalkan, Kenapa? nama bisa dibaca. Panggilan TM. Wis. Status aktif. Role di PUBG tumbal. Jangan tumbal, ngomongnya tanker kek. Beli gitu. Tanker. Tumbal. Bebas gede. Oke, sekarang Alvin. Ayo Mas Alvin. Halo. On cam, Pin. Halo. Aduh. Anjir. Ya, namaku Alvin. Nicknya Voin Grepo. Role-nya nggak ada role sih sebenarnya. Kalau di Voin Poka nih. Udah. Oke. Tadi Mas Ben udah dari Kadifnya, terus sekarang Fahrul Adam. Mana nih? Halo. Oke. Selamat malam. Namaku Adam. Jurusan teknik mesin. Bodoh. Role-nya top global tusun. Kenapa sih orang kagak ada yang benar? Oke, lanjut ke Fikri Haidar. Ayo, Cok. Halo semuanya. Halo. Iya. Perkenalkan, namaku Viko atau Fikri Haidar Adikusumo. Aku dari akuntansi 2018. Apa ya? Mungkin roleku, nicknya Borash. Udah ketebak kayak role-nya jadi api PUBG biasanya. Wis. Asik. Akhirnya ada yang ngaku role-nya. Seneng banget. Oke, makasih Viko. Lanjut ke Iqbal. Yang M Iqbal apa Iqbal? Oh, Iya. Iqbal Muhammad Iqbal. M Iqbal buat Muhammad Iqbal Iqbal. Farozin.
Lagi di Burjo Iqbal ya mesti. Ya udah nggak ada, kita skip dulu ya. Rahmat Falah Ramadan. Ada? Ada. Oke. Halo, aku Falah dari itu teknik industri. Oh, Roleku support. Ah, terus Apa lagi? statusnya apa? Gue pengen Statusnya tahu. aktif. Ya udah. Role-nya udah tadi. Role-nya udah. Udah support. Oke. Lanjut ke RM Muha. Oh, Aksal ya ini. Aksal. Aksal mana? Gak ada. Oke, skip. Romandia Panjinagara. Cek. Halo. Nah, oke. Halo Ji. Halo. Perkenalkan nama saya Panji. Nicknya Panzer. Statusnya masih main. Namanya solo player. Asik. Masih. Solo squad geng. Lanjut ke Rosyad Fatur Saifuddin. Halo. Tuh itu. Nama saya Fatur dari Enis. Nicknya maaf nggak sengaja. Statusnya aktif. Terus rollnya semuanya bisa. Tergantung pulangnya siapa. All roll guys. Aduh, idaman banget. Lanjut. Udah ya? Udah semua. Oh, tinggal satu, Seno Pamungkas. Yang terakhir. Halo, kenalin. Aku Seno dari Peternakan 12. Oh, Nicknya Sendra. Ya, nicknya Sendra. Statusnya feeder. Rollnya kan bacot. Makasih. Oke, udah semua ya kayaknya. Nah, karena udah perkenalan, di sini aku mau jelasin dulu ke kalian. Kenapa sih kita bikin talk show ini? Tujuannya untuk Oh, belum. Aksal, oke. Aksal. Tadi aku panggil kamu habis nggak nyaut. Aku kira dia malah nggak mau. Gimana sih? Aku baru screamnya. Ya udah, lanjut ya. Aku tujuannya tuh kita bikin talk show ini tuh untuk memperkenalkan tim PUBG UGM ke masyarakat biar kita eksis gitu. Nah, udah lanjut. Kita masuk ke sesi Q&A. Nah, ntar jawabnya yang itu aja ya, spontan aja, jangan kaku, pemanasan dulu. Jadi pertanyaan pertama, aku mau nanya ke Kadif. Kadif, mana Kadif? Angkat tangan. Halo. Oke. Nah, jadi pertanyaannya itu, gimana sih divisi PUBG itu bisa terbentuk di UGM Esport? Kok bisa ada divisi PUBG? Kalau di UGM Esport, PUBG itu baru tahun ini sih terbentuknya. Apalagi kan awalnya dari adanya kayak PMCC gitu kan. Nah, sekarang juga ada IL. Jadi kayak terbentuknya itu sekitar bulan Juni-Juli lah, pertengahan tahun lah baru terbentuk sih. Oh gitu. Tapi nih belum official ada PUBG UGM, ada nggak sih tim UGM yang selalu mewakili UGM gitu, tapi nggak di bawah naungan UGM Esport, atau nggak ada sebelumnya? Kalau menurut aku, yang setahu aku sih ada sih gitu. Ada ya? Banyak kan mereka ikut komunitas yang ada di Jogja gitu dan sekitarnya kan. Kayak tim Sekawan juga yang ikut di Sekawan Esport juga, dia kan pas awal semenjak 2018 sudah ngikutin PMCC gitu-gitu, mereka mewakili UGM gitu. Jadi kayak kalau di UGM Esport sendiri PUBG baru eksis tahun ini sih. Oh gitu. Oke. Berarti bagus banget ya, akhirnya udah ada divisi khusus buat PUBG. Nah, ini pertanyaan yang kedua ini untuk ke kapten tim. Pertanyaannya, ini sebenarnya kapten timnya yang mana ya? Tadi nggak nanya yang mana kapten. Ini semua kapten tim. Oh, semuanya kapten tim. Ya ampun, yaudah ini pertanyaan buat semuanya kalau gitu. Nah, tapi kayaknya kalau semuanya jawab, kayaknya waktunya nggak cukup. Jadi ntar kalau ada yang mau jawab, ngomong aja ya, nanti aku tunjuk. Udah kayak dosen gue, udah kayak dosen. Jadi pertanyaannya, gimana kalian tuh bisa masuk divisi PUBG? Dapat info dari mana? Apa yang mau jawab? Mau jawab belum ya? Boleh. Oke, Viko.
Jadi PUBG dulu tuh dulu pertama kali kayaknya mini tour nggak sih? Mini tour yang kayaknya beberapa bulan yang lalu ada tuh, pertama kali mini tour GM, terus kedua Scream, terus karena Scream karena aku emang nggak punya tim juga dulu kan, terus random, akhirnya sekarang dapet tim juga gara-gara random itu. Ya udah sih itu doang sih, apalagi nggak ada yang lain sih, nggak ada yang lain. Berarti kamu infonya tahu dari Scream ya? Dari Scream sama mini tour yang diadain. Iya, dulu pernah Scream antara game juga sampai dimasukin ke grup Scream gitu kan. Terus ada baru juga dimain-main juga kan sama teman-teman anak-anak UGM gitu. Oke, makasih Viko. Yang lain Kapten satu lagi dong. Jawab satu lagi. Mas Ganteng ya, Mas Ganteng. Kalau nggak ada yang mau jawab, aku tunjuk satu orang. Tunjuk aja nggak apa-apa. 3, 2, 1. Oke, aku menunjuk Seno. Jawab. Kalau aku itu pertama sih tanya ke itu dulu, ke PC Mobile Legends kan, saya dari Mobile Legends itu kan. Tanya ada di PC PUBG nggak di UGM. Lalu saya dikasih kontaknya ke itu, kontaknya Mas Ben. Lalu saya kontak Mas Ben, lalu saya gabung ke PUBG UGM, masuk ke clan PUBG-nya itu. Gitu. Oke, berarti dari ML bisa tahu PUBG gitu ya. Tapi emang banyak sih yang main PUBG juga main ML tuh emang banyak. Salah satunya itu saya. Aku juga. Dan di setiap game beban. Oke, lanjut. Nah, ini pertanyaan selanjutnya buat kapten tim juga. Ntar aku kasih kesempatan 2 orang lagi yang jawab. Dan kalau nggak ada yang mau jawab, aku tunjuk. Jadi pertanyaannya, gimana sih tim kalian tuh bisa terbentuk? Buat kapten tim, gimana tim kalian tuh bisa ada awalnya itu gara-gara apa? Oke, siapa yang mau jawab? Tiga. Aku ada yang menjawab dulu. Gue ini Aku jaim. Kalau ada jaim lah. Oh, jaim. Udah, nah nih. Udah gini. Jadi tim aku namanya timnya Barbar lah ya. Itu kan kita nggak punya inspirasi buat nama tim aneh-aneh kan dulu. Itu gara-gara ya dari Solo di nama Abang Kadif paling ganteng sedunia, Abang Renato ini sini. Terus akhirnya sampai sekarang ya udah main mulu sama anak-anak tim sekarang. Tapi kayaknya mau pindah nih saya, baik. Kenapa? Jangan pindah, Pak. Ini direkam loh, Cok. Oh iya, nah gitu deh pokoknya kan kemarin ada tuh salah satu tim Porsenigama tuh yang keren banget mainnya kan, terus kayak pengen sih dibentuk aja sih, kayaknya cocok nih main UGM gitu kan, makanya mungkin bisa sih. FEB mana? Nggak denger yang juara itu ya? Yang juara itu ya? Ya halo Mas Eno, terima kasih banyak ya Mas ya tekelan jahatnya pas Porsenigama, saya apresiasi banget, bagus banget Mas mainnya. Tapi ya gitu lah, FEB yang juara 2 itu lah pokoknya kurang, tapi nggak apa-apa, bagus. Oke, berarti dari Solo ya. Biasanya kan kok bisa ya dari Solo, tapi keren sih, keren. Oke, satu orang lagi. Ayo dong yang belum jawab. Aku lah. Oke. Ini lucu nih. Aku pertama kan ini baru maba nih. Baru masuk grup lain anak SP. Dicari sama Nopal yang main PUBG. Oh, tahu aku Nopal. Oke. Habis itu dicari, terkumpul kami 4. Pertama awal 4, habis itu bikin namanya Mistake. Baru kami cari lagi sampai jadi 8. Termasuk Oki yang masuk, siapa lagi ya? Banyak, lupa 3 orang lagi. Pokoknya berawal dari Sinopal nyari anak-anak yang main PUBG, anak maba. Maba gitu. Oke, tapi aku pengen denger satu lagi sih cerita. Aku tunjuk ya satu orang ya. Iya, tunjuk aja. Aku mau nunjuk Mas Alvin buat jawab.
Ya, kalau dari aku sih kan dulu aku ikut ini kan PMCC yang 2019. Ya. Tapi itu timnya sama cutting, Mm-mm. anak elektro sama PWK gitu. Terus sampai akhirnya itu kita main-main, tiba-tiba ada monitor dari UGM itu. Kami ikut di monitor itu, lalu setelah monitor itu saya ditarik gitu untuk ikut turnamen di Atma Jaya, terus kebentuk sama tim itu aja. Juara miniatur ya waktu itu kamu, Win? Apa? BTW. Juara miniatur kan? Enggak. Yang pertama Ih. itu enggak. Yang pertama. Yang pertama banget waktu aku masih tim sama yang cutting itu enggak juara. Oke. Maaf ya tadi ada yang nanya aku. Kok bisa masuk vote gimana Mas? Iya, kok bisa masuk poin? Tuh ditanya tuh, kok bisa Wah, itu masuk poin? Ada Kayaknya banyak beberapa kaliku yang nih Mas kenal Alvin. enggak. Cuman kenal aja, ada yang kenal terus diajakin masuk poin gitu. Oke, berarti jago ya kalau masuk poin ya. Kita semuanya deh kalau pertanyaan ini semuanya jawab ya. Yang belum siapa nih? Ketua timnya yang belum jawab. Alfian udah belum? Belum ya? Mana? Ada nggak? Ketua aku Fatur, Mbak. Yang Fatur. Oh, kamu Fatur berarti. Iya. Kenapa? Jelasin gimana tim kamu bisa terbentuk. Dulunya itu timku itu berawal dari SMA. Ini kursinya goyang-goyang, ya muter-muter. Terbentuk waktu SMA. Oh dari SMA. Ya, terus alhamdulillah 3 orangnya lanjut sama ke UTM kan. Tapi yang satunya 2. Jadinya waktu sekian pertama kali itu ketuanya 1 orang. Akhirnya itu dapat saya dari itu random dipilihin sama Mas apa ya? Itu Sehan. Terus sekarang sih udah 7 orang kan Mbak. Ya, ganti-ganti. Sedih banget ya itu yang Ya, satu tapi dia masih main kalau Mbak ini. masih main, kiranya dilupakan kayak aku. Oke lanjut. Siapa lagi ketua timnya yang belum jawab? Falah udah belum? Rahmat Falah belum. Oke. Belum. Oke. Kalau aku sih kan dari Maba ya tahun 2020 kan masih solo nggak tahu apa-apa. Terus habis itu kan join grup Scream sama join grup Optek sama lihat di IG-nya UGM Esport itu ada kayak registrasi solo buat main tour IEL. Nah di situ habis itu ya itu tadi dipertemuin satu tim 4 orang dari beda-beda jurusan. Jadi tim 1 IEL. Habis itu dari tim 1 IEL terus kita buat nama Slow But Sure. Gitu. Keren. Oke lanjut ke kapten tim selanjutnya. Siapa nih yang belum? Vicky udah, Viko udah ya? Gue lupa nama lu Viko, sumpah. Fikri siapa? Gue tuh Viko. Muhammad Iqbal Farozin ada nggak? Ada tadi. Oh, ya. Silakan menjelaskan tentang kamu. Kalau dapetin itu sama daftar yang turnamen dia itu kalau akhirnya semua random di situ juga dapet itu kayaknya tidak berjalan lama sih soalnya ada yang nggak aktif lah itu kita ini sendiri karena ada mini turnamen yang antar fakultas akhirnya aku bikin cari anggota sendiri dari fakultas itu akhirnya dapat satu tim dari fakultas sama teman-teman fakultas.
Oke. Lanjut ke Panji. Panji. Kalau aku solo player sih, jadi nggak ada timnya. Oh iya ya, itu yang solo itu ya, dia tadi solo. Nggak apa-apa. Iya. Fatur udah, Seno udah belum ya, Seno? Belum. Oke. Kalau aku sih dari itu kata itu punya sama cutting semua kan. Yang pertama kan cuma main berdua, terus yang cuttingku yang main sama aku itu main bareng sama yang pemanduannya lagi. Jadi terus mabar gitu. Oh, berarti berarti sama Papet gitu. cutting ya. Iya, main-main bareng gitu. Mau nanya dong, Seno, kamu Papet angkatan berapa? Angkatan apa? Oh, kayaknya kamu kenal enggak? Ini kok di luar konteks. Oke, baik. Ya lain. Luar konteks. Oke, lanjut. Berarti semua kapten timnya udah jawab ya? Ada yang merasa belum menjawab belum kapten timnya? Ini kenapa kalau menurut gue? Ada kayaknya nih yang belum jawab. Udah tahu itu. Tadi aku panggil dari ininya, dari partisipannya. Udah semua. Udah. Farul Adam. Udah semua. Belum. Belum. Kok kamu nggak bilang sih? Nggak ada pengen aja. Bilang. Sorry. Kalau aku dulu pertamanya tahunya itu bikin tim itu dari IEL, dulunya solo player. Dapat sekelompok itu dari satu tim itu sama Iqbal, ada 2 lagi. Terus akhirnya sekarang nggak lanjut lagi. Ujung-ujungnya sekarang sering mainnya itu sama Fatur. Sama ada sama satu grupnya Fatur itu. Jadi gitu. Emang tim yang lamanya kemana? Yang satu jarang aktif, jadi mungkin nggak tahu ya, mungkin karena sibuk atau apa. Yang satu lagi aktif aja, cuman ya gitu. Akhirnya ya karena cuma bertiga, nggak ada player pengganti, jadinya ya gitu ya, nggak betul. Ya ampun. Siapa lagi yang belum? Udah kan Mas Ben? Semuanya udah kan? Ntar dulu. Udah. Ya. TM. Gue rasa TM belum. Udah nggak? Udah tadi. TM udah. Oh ya. Awal. Udah. Awas, kalau yang belum ngomong diem-diem, gue doain kena gledek. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya ini ditujukan buat Kadif. Mas Ben. Nah, pertanyaannya, gimana sih Mas Ben sebagai Kadif PUBG itu membentuk tim-tim ini, dan gimana ya mengayomi mereka tuh gimana caranya? Waduh, kalau mengayomi bukan mengayomi, lebih ya jadi teman aja lah, ngebantu lah gitu, memperkuat komunikasi gitu aja sih. Kalau misalnya ada kendala apa gitu, kita aku bilang saling share aja gitu. Kita kan sama-sama sama-sama anak UGM juga, saling bantu lah gitu. Kalau misal juga kan di PUBG gitu. Nah kalau misal ngebentuk sih biasanya dari turnamen tadi gitu. Jadi kita selalu buka tuh pendaftaran tuh gak hanya tim, jadi buat pemain solo juga. Nah harapannya dari pemain solo tuh kita bentuk tim-tim baru gitu. Ya kebanyakan sih bentuknya dari solo sih. Yang dari tim ya ada beberapa gitu. Sama mungkin dari yang power seni juga kemarin juga jadi membentuk beberapa tim. Tapi tadi dengar dari kapten timnya banyak ya, ini yang terbentuk gara-gara IEL, ya nggak sih? Kayak tadi ada 2-3 gitu yang bilang gara-gara IEL. Iya sih. Ya, banyak. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ini semua kapten tim wajib jawab ya pertanyaan ini. Gimana kalian membentuk hubungan di tim kalian? Oke, jawab. Terus kayak apa ya, menurut kalian kunci biar satu tim itu bisa kompak, ada sinerginya, ada chemistry-nya, itu kayak gimana? Kuncinya harus apa?
scrim, main bareng, apalagi ya. Ya udah sih paling itu doang, scrim sama mabar doang kalau misalnya itu ya. Tapi timku emang jarang aktif aja sih, jarang main bareng aja kayaknya karena emang punya teman-teman mabar sendiri. Terus ada yang lebih fokus main ML juga daripada main PUBG, jadi ya emang gitu. Agak susah kalau mau bonding-bondingan sih. BTW mau tanya, ini pertanyaan terakhir atau masih ada pertanyaan lain? Soalnya aku mau cabut. Oh gitu. Masih ada 4 lagi sih. Kamu mau cabut ya? Bisa diganti nama Benarto Denis aja tuh. Gak mau lah, gak mau. Gantiin pokoknya barber wakilin orang lain. Sorry, Akta tuh barber wakilin. Gila. Mau lu. Iya, Mas Ben jangan lupa bikin turnamen antar fakultas lagi ya Mas ya, soalnya masih dendam dikit. Terima kasih semuanya. Bye. Terus Ada Viko. hati-hati sih. Iya Mas Beno bercanda, Mas Beno ya bercanda Mas Beno ya. Kita sangat banget sama Faten. Dia pengen jadi eman sama kamu tuh. Enggak Mas, nggak pengen jadi eman. Stream aja kita lagi. Ayo bikin turnamen antar fakultas Mas. Kita buat ini cok, turnamen di ini cok, 1 lawan 1 gitu cok, keren kayaknya. Wah. Nanti kalah semua sama aku gitu loh. Takut kasihan. Ya ampun. Duluan ya guys. Duluan ya. Makasih. Ya udah, karena Viko udah keluar, kita lanjut ke kapten tim selanjutnya. Alfian ada. Oh, Alfian tadi lagi di luar ya kalau nggak salah. Iya ya. Oke, kalau gitu kita next ke TM. Ya sama kayak tadi, kayak itu scrim mabar. Ya alhamdulillah lah, kami selalu bisa di atas di jam-jam 9 ke atas scrim sama mabar. Scrim sama mabar. Gue pengen denger beban yang beda gitu. Coba dari Mas Alvin deh. Tadi pertanyaannya apa, putus-putus soalnya. Waduh, ini nih murid yang pura-pura koneksi rusak. Gue udah hafal. Alibi. Sumpah. Ditanyain dosen, Gimana? maaf Bu, tadi sinyal saya putus-putus. Ya ampun. Pertanyaannya gimana sih sebagai kapten tim membentuk hubungan sama anggota-anggotanya? Menurut kamu tuh kunci sinergi chemistry dalam tim itu apa? Sebenarnya kalau untuk bikin chemistry itu banyak sih ya. Kita ada di grup juga, jadi banyak komunikasi aja. Terus sering main-main klasik ataupun scrim gitu, ikut turnamen kecil-kecilan. Terus kalau misalnya untuk apa tadi satunya? Nah itu 2 squad juga bisa tuh, klasik. Terus Boleh juga. tadi ya Kuncinya gitu, kayak menurut kamu supaya tim itu tuh ada sinerginya tuh apa? Ada chemistry-nya. sebenarnya kuncinya sih ada di setiap tim itu kan memang adaptasinya beda-beda waktunya. Jadi memang harus ditemuin sendiri gitu. Sama waktu untuk latihan juga. Iya. Tadi udah ada jawaban mabar, scrim, waktu, apalagi nih? Coba Fahrul Adam. Banyak tim toksik sih. Biar lebih seru aja. Ini apa lagi mau Fatur nih? Mau Fatur, mau Iqbal, Alfian, tuh lain. Kebanyakan pokoknya butuh toksiknya aja. Tapi tetap kalau main ya di bawah lantai, nggak bawa masuk hati. Kalau tusul main lagi. Itu aja sih, kuncinya itu aja. Berarti ketahuan ya kalau misalnya lagi main ini siapa sih? Fahrul Adam. Berarti si Adam ini kalau main toksiknya tinggi guys, kan? Wajib itu. Paling penting itu, paling atas itu. Hati-hati guys sama Adam. Oke, lanjut ke Iqbal. Mana Iqbal? Ada Iqbal? Ada Kak Iqbal? 3, 2, oh ada. Oke. Ya.
Gimana Bal? Gimana Bal? Kalau hubungan sama tim itu biar bagus, banyak ya sama sih kayak yang lain, banyakin main, komunikasi. Kadang kalau sama jurusan kita udah pernah ketemu sih, main-main bareng gitu biar lebih kenal lagi. Kan sekarang susah nih ketemuan, ya belum bisa sempetin main bareng ketemuan gitu biar asik, biar lebih kenal lagi. Kan soalnya kita maba-maba semua nih kalau di tim itu. Apa ya, udah sih itu aja, banyakin main. Aku juga pengen banget tahu main sama kalian, ketemu langsung. Kenapa sih kita nggak pernah meet guys? Kayak Ayo Mas, ayo jadwalin Mas. Ayo. Terus corona minta Mas. Kami kan kitchen Mas guys. Udah satu guys. Kami kan kitchen Mas. Aku bisa boleh Bisa. SBC banyak Mas tempat. BC. Oke, lanjut ya Iqbal udah. Rahmat Falah Ramadan. Oke. Panggilannya apa nih? Falah? Falah. Falah. Oke. Kalau di timku sih ya tadi kan karena apa online semua, jadi ya cuma scrim sama mabar itu. Cuma kalau rencana kedepannya sih mungkin dibanyakin nongkrongnya. Iya benar, setuju. Aku setuju deh sama yang bilang banyakin nongkrong. Setuju banget. Oke, Falah udah. Sekarang Panji. Panji mana Panji? Panji. Kalau aku sih komunikasi yang ditingkatin. Aku super. Kalau dari pengalaman yang monitor tentang aku tim grup WA, terus kita ada bincang-bincang, mabar bareng, cerita pengalaman gitu. Itu aja sih. Berarti kayak gini ya, kalau lagi match sambil ngobrol, sambil curhat gitu, bisa nggak sih nguatin? Iya bisa gitu, bisa. Jadi nggak cuma taunya main game doang, tapi tahu gitu kita lagi gimana. Iya, relate-nya gimana? Iya, dari live-nya gimana? Benar. Oke, next Fatur. Kalau untuk info sih soalnya udah dari SMA udah tahu banget ya maksudnya udah dari banget. Kalau biasanya sih kita main nggak pernah kita serius sama sekali, meskipun turnamen atau kelas nggak serius, harus toksik gitu. Kalau kebetulan keluar berarti chemistry-nya belum jadi gitu aja. Maksudnya kayak juga santai, nggak perlu ada kalau kamu ada kesalahan tinggal koreksi. Gak boleh baperan juga. Gak baperan, benar baperan, gak boleh baperan. Berarti Fatur sama si Adam ini geng toksik deh. Aku Adam sama Alfian. Oh, kalau main toksik banget. Fatur, Adam sama siapa? Alfian. Oh, Alfian. Tapi dia dari tadi nggak muncul. Ngasih Alfian. Oke. Lanjutnya Seno. Kalau aku apa ya? Lanjut. Nggak ada kayaknya. Kok nggak? Mabar nggak pernah. Mabar. Soalnya timku mabar nggak pernah. Kami itu aja sih sering keluar bareng, terus komunikasi diperkuat. Sama kalau main gitu saling percaya aja. Udah gitu aja. Gimana ceritanya timnya jarang mabar tuh? Ya mabar paling sehari 2 kali 3 kali doang. Oh, kirain nggak pernah sampai berpuluh-puluh, nggak pernah. Nggak. Ya. Oke, semuanya udah ditanya kan, kita move ke pertanyaan selanjutnya. Kalau pertanyaan ini semuanya jawab ya, mulai dari Kadif sama ketua kapten tim. Pertanyaannya itu adalah, kalian pasti udah pernah kan ikut scrim atau turnamen yang melawan atau rivalnya itu ada tim dari universitas lain. Nah, tanggapan kalian tentang tim dari universitas lain itu gimana sih gitu? Aku mulai dari bawah ya, dari Seno.
tentang tim dari univ lain, terserah dari gameplay mereka, dari anggota mereka, dari mungkin e-sportnya mereka, menurut kamu gimana? Ya kalau dilihat dari faktanya emang UGM lebih terlambat secara ini. Jadi univ lain tuh kayak lebih siap itu dari apa mentalnya, dari makro-mikronya gitu. Jadi caranya ya UGM lebih sering-sering ada yang gitu. Boleh juga sih kalau mau cerita tentang pengalaman ketemu tim univ lain, ada pengalaman rival atau dengki atau emosi gitu, ada nggak? Nggak pernah ya? Baru sekali sih. Baru sekali. Ketemu gitu. Ya emang keras-keras gitu. Keras-keras ya. Oke. Lanjut ke Fatur. Aku sih sama kayak Mas ini ya, kayak dari misalnya itu lebih keras rata-rata. Kalau yang itu harus pakai taktik banget, nggak asal lokasi. Ya gitu, lebih keras sih. Kalau ya ininya sih UGM Esport bisa ngajarin kayak segi production gitu. Oke, berarti sama-sama lebih keras ya intinya. Kalau dari Falah gimana? Ya itu tadi, kalau apa sama lebih keras, terus karena kalau rotasi juga harus dilihat dulu sih. Mesti kita pas rotasi pertama dilihat kosong, ternyata pas disamperin ternyata ada orang, jadi harus lebih jeli lagi. Ya, benar. Selanjutnya Iqbal. Gimana tadi pertanyaannya? Anda tidak mendengarkan saya. Pertanyaannya, gimana pendapat kamu tentang tim dari univ lain? Terserah sih, kalau tentang misalnya pernah nggak sih bete sama mereka atau gimana gitu, terserah deh, apa aja. Ya sejauh ini keras-keras ya bersaingnya, ngeri. GG. Kalian juga GG kok, jangan merendah gitu deh. Kalian tuh juga GG. Kalian juga keren di mataku. Apaan sih gue. Oke, lanjut. Adam. Akhirnya suntik semua. Gak pernah ada yang waras. Mulai toksik ngatain orang suntik. Akhirnya suntik semua, nampak sedikit kepala habis, nampak sedikit kaki habis. Ya memang keras sih, akhirnya memang keras. Ya gitu deh. Kamu pas ngepron kakinya keluar batu kali, kelihatan. Mobil meledak, digas diledakin gimana? Ya memang aim mereka bagus-bagus sih, mungkin. Ya training mereka bagus. Main mereka juga bagus, jadi memang strategi juga bagus, makro mikro lah. Tuh. HP-nya juga bagus sih biasanya. HP-nya juga bagus, wajib. Kita doain aja deh PUBG UGM memberikan fasilitas berupa HP. Ayo Mas, cocok Mas. Mobil kita Pak Panut sudah ada di gambar mobil kita ya. Ayo Mas, iPhone 8 Plus Mas. Mas, ben jual motor. ROG 3 Mas, ROG 3. Ginjal. Masih yang depan Mas, zona akhir motor. Oke, emang ya, anaknya toksiknya sangat membara ya ternyata Adam ya. Lanjut ya ke Mas Alvin. Bah, Axel on cam. Mas Alvin nge-lag katanya suruh ngakhirin aku. Oh, ya. Gimana, Sal? Gimana ya? Menurut pengalaman aja emang bener sih. Akhirnya kayak suntik sih. Baru emang itu bener-bener kayak suntik. Sal? Apa? Udah berapa kali nih pernah ketemu sama tim dari univ lain? Sering ya? Berapa ya? Gua apa ya? 2. Yang menurutku yang paling keras tuh IPB sama
Atma yang tim Puan itu keras banget. Semoga mereka nonton ini ya dan mereka merasa Oke. semoga mereka merasa tertantang. Jadi nanti kalau misalnya suatu saat kalian bisa mengalahkan I'm suntik mereka, terus mereka yang kayak wah gila, kemarin gue dikatain jago, sekarang gue kalah sama mereka. Tapi emang jago beneran. Nama dikit headshot. Padahal di mata Pakai kalian itu pakai SKL kali 4 loh itu. buset, kali 4 apa yang kena? Dahan ranting. Oke, ini tadi ada yang baru join ya, Adi Tama itu kapten tim juga. Ada yang tahu nggak? Atau ada orangnya? Ada Adi Tama. Udah. Nah, kamu tim kapten tim juga? Iya tuh sama Fatur tuh. Oh, satu tim sama Fatur berarti? Iya. Oh, kalau gitu berarti aku tanyanya Fatur aja ya, atau dia kamu juga mau jawab? Terserah sih. Tanya aja sih nggak apa-apa. Kalau gitu boleh deh dari ini manggilnya apa nih? Adi Tama, Pangestu, Adit. Adit aja. Adit ya. Ya. Adit. Hai Adit. Halo. Hai. Sakit jiwa gue sumpah. Astagfirullah. Oke, lanjut. Apa Dit? Kok diem sih? Lah, gue kira mau tanya. Ya, kan tadi gue bilang pertanyaannya. Nih, lu kagak dengerin gue kan? Lu gue kasih hukuman karena nggak dengerin, beliin gue chat time. Bercanda. Oh my god. Bercanda. Apa? Pertanyaannya harus diulang nih, harus gue ulang. Iya, sorry gue gak denger. Pertanyaannya, pendapat kamu tentang tim dari univ lain? Dapat tim lain ya. Ya wajar sih kalau turnamen besar-besar gitu ya. Ya kalau ya kali yang nggak keras kayak gitu. Sorry. Adit jangan nangis. Adit jangan nangis. Adit terharu. Oke. Itu aja. Emang udah berapa kali ketemu sama univ lain? 2 kali. Ya paling 3 apa 2. Gak tahu. Lupa. Ya univ lain ya emang ini karena gameplaynya bagus. Apalagi kan komunitas. Karena ditambah lagi mungkin ada sisipan pro dari tim-tim e-sport besar yang ini cepat berkembang ya. Selanjutnya pertanyaannya itu ini wajib, pernah makanan lapar. Jadi pertanyaannya pernah sama tim nasional, dan sebagai teman aku mulai dari atas ya sekarang ya. Tim nasional ya Bang pernah ya tusun gitu di mana? Di Kelacing mungkin Kak. Kayaknya Kak. Itu yang berapa yang malam itu loh Mas, sebelum apa namanya DG yang ada Casey. Iya itu juga satunya. Yang scrim sebelum IEL juga ada main sama EVOS kan, ada Liza, ada XD, anak Koi juga, anak 69 juga ada kemarin. Nah 69 juga kemarin. Berarti jadi musuh ya, nggak ada yang satu tim berarti. Ya jadi musuh Kak. Tapi kalau yang lawan sport itu dan sportnya pernahnya sama sportnya Sabda dulu waktu season Oh dulu sama Sabda pernah ya dulu. Kita kan di Brazil itu kita Iya diratain itu kan. Iya aku ngerti. Oke. Ada lagi yang pernah main sama tim nasional atau ketemu deh? Seno, Pala. Terus apa ketemu itu liquid kalau nggak salah ya liquid.
Terus kita berhasil cuma ngambil satu anggotanya aja, sisanya terus terusan. Wow. Itu gerakannya itu kayak jaga badan banget gitu loh. Kalau kita kan mesti kebuka-buka. Berarti nggak ada lagi nih yang pernah ketemu? Ada lagi Kalau nggak? aku sih ketemu di scrim sih. Oh, ketemu di scrim. Oh, Jadi pernah. kayak iya scrim tier 1 itu pernah kan aku diajarin sama teman kan kurang satu itu ngerasain musuhnya itu ada BSR RA itu ada Wah, ketemu BTS. Ion ada terus semuanya ada kayak yang di Indonesia tuh ada ya gitu akhirnya gila-gila tapi cuma 2 match ya beruntung sih dapat pengalaman dari situ kayak gimana mainnya. Nih ada yang bilang nih katanya Aksal sering. Sal, benar nggak? Kazin katanya pernah. Ah, serius? Ya pernah. Serius? Wow. Wow. Cuma yang si Ryzen doang. Kayaknya enggak. Habis itu rata. Rata. Kamu ketemu Kalau Ryzen? stream sama Apa? atau Ryzen? Ryzen kesemsem nggak, Sal? Enggak sih, kaget aja ini apa RP-nya paling tinggi si Ryzen sama Bibila. Wow, lagi bucin. Ya. Kalau scrim ya ketemu tim nasional ya sering sih. Soalnya kan di apa namanya di Void sendiri ya di Void sendiri itu ada scrim itu tim intinya Void pasti ikut. Terus ya kemarin ketemu Casey juga kan waktu scrim sama anak-anak UGM juga. Kebetulan komponku ditabrak sama Casey juga. Waduh. Siapa yang menang waktu tabrakan itu? Apa ya? Aku ini sih aku waktu rata apa cari waktu nge-scout sih. Jadi aku datang si Casey-nya udah rata. Oh. Ngeratain Casey dong kalian? Ya hoki lah hoki. Enggak. Emang jago kok. Bersama udah Fatur, udah. TM pernah gak ketemu sama tim lain? Oh ketemu pasti sering. Nggak sering sih kadang-kadang aja sama Bebila. Tadi Bebila sama Casey. Kadang EVOS. Yang satu scrim 2 kali ketemu sama Ivo sama Boom. Yang Ivo tuh sama Mas Ben kami berenang dan Nggak usah ceritain dong pengalaman orang. Apaan tuh? Gue pengen tahu. Ya itulah. Ya itulah. Kita mengendap masuk zona kecil, udah zonanya kecil, udah crowded banget. Di ini di apa apartemen dekatnya Gembol. Wah itu susah banget sumpah itu. Orang pada mantekin dari gedung-gedung atas kan. Terbongkar. Kali cok. Mbak udah dibegal. Mobil udah dihancurin. Gak ada jalan lagi. Oke, kalau Falah udah belum? Udah cerita belum tadi? Udah. Oke. Ikut. Wait. Adit deh, Adit. Adit. Halo. Mana? Pernah nggak Adit ketemu sama skuad nasional, tim nasional? Buat nasional. Kemarin sih pas tur sempat ketemu Elite Eight sama nggak tahu tuh tim nasional nggak pernah dengar. Tapi ya aku main lah. Udah hampir semua kan. Apa? Bukan hampir sih kan sih. Udah masuk final tapi itu ya gara-gara kecapean mental sama tubuh fisiknya nggak jadi menang deh. Kok bisa sih guys, walaupun kalian nge-game tiap saat, jangan lupa buat istirahat ya. Oke. Udah semua kan? Mas Alvin katanya punya pengalaman. Oh, boleh. Mas Alvin, boleh.
BTW, for your information, Mas Alvin ini kasih tahu nggak? Kita tahu dong. Kasih tahu Sal. Moderatornya lah. Mas Alvin ini mempunyai prestasi yang sangat menggemparkan jiwa raga karena dia itu UGM ganteng guys. Nih buat ciwi-ciwi, enggak. Apaan sih? Ini di luar konteks kan? Ya ampun. Oke. Ayo Mas ganteng. Pernah nggak ketemu tim? Ya kalau misalnya scrim sama tim Voka ini sering sih, karena emang channelnya Oki kan juga banyak yang ada sangkutannya sama pro player kayak gitu. Terus kalau pribadi waktu yang udah lama itu pernah ketemu RRQ Warung sama Boong. Wow. Tapi cuman bisa dapat 1 terus meninggal. Gila ya. Oh ya, aku nambahin, aku pernah scrim bareng RRQ Athena juga. Wah. Terus gimana? Dia gimana? Mereka gimana? Mereka tuh nembaknya nggak kelihatan, tahu-tahu udah knock kita. Waduh. Emangnya beda mereka, beda sekali. Oke, udah semua ya. Kita lanjut next aja ya langsung. Baterai laptopku habis. Ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya itu buat semuanya juga nih. Yang pertama, pendapat kalian tentang public di PUBG, sama kalau ada ceritain satu pengalaman lucu kalian sama public. Apa aja? Aku nggak ngecek. Aku baca dari atas ya. Dari bawah deh. Tadi udah dari atas. Seno. Mana nih? Ketemu random gitu? Iya, ketemu random atau ketemu random atau main sama random, terus ceritain kesan kamu tentang public di PUBG itu gimana? Sama satu cerita, terserah lah, lucu, toksik atau apa gitu sama public. Ya, ada lucunya, ada sedihnya. Sedihnya tuh kan public itu sering itu off mic gitu, jadi kayak kurang itu dapat info. Kalau senangnya tuh pernah tuh ketemu bocil gitu yang baru banget. Terus kita kebetulan itu di badut-badutin sama tuh bocil, udah jadi seru gamenya gitu. Jadi seru ya? Apalagi ketemu bocil, aku jelaskan. Oke, terus Fatur. Apa ya, ketemu publik itu ya jelas sih ya itu, ada yang enggak pemilih, ada yang bacot, ada yang toksik, ada yang kurang melakukan internet sampai negatif. Saya sih kalau yang lucu nggak tahu deh, soalnya gue yang solo itu solo random sampingnya. Next, Axel. Nih. Apa nih tadi pertanyaannya? Kenapa sih nggak didengerin? Lu menyakiti perasaan gua, Sal. Lu nggak dengerin gua, Sal. Apa sih pertanyaannya? Gak tahu, aku gak dengerin dari tadi. Pendapat lu tentang public di PUBG, sama kalau ada share lah pengalaman kocak atau bodor atau pengalaman toksik sama public. Oh ya, kebetulan aku jarang main sama public, pasti otomatis aku matiin kan kalau misalkan kurang orang. Tapi kalau pengalaman sama public yang paling nggak pernah tak lupain tuh ini, kayaknya waktu itu ngobrol sama kamu juga di kelas sama Mas Ben, yang waktu itu kita lagi mau nguras orang terus malah mobilnya dicemplungin ke laut. Oh iya, gue inget. Oh iya, Gue inget. Bodoh itu. Untung kita nggak mati di lain. Ya ampun. Oke, next ke Falah. Aku kalau topik itu paling bengkel pas misalnya nggak ngapa-ngapain terus dibom sama publiknya itu. Terus sama kalau match by language itu kan dulu kan aku Indonesia sama Inggris. Nah itu mesti ketemunya sama Myanmar, terus
Akhirnya sekarang ke Indonesia aja, nggak pernah ketemu sama Myanmar. Tapi emang suka aneh gitu ya, kenapa ya guys? Mereka tuh beda spesies dari kita, pakai mana gitu? Heran juga aku. Oke, Iqbal. Ya, halo. Nah, silahkan menjawab. Itu ya yang main sama public ya. Iya. Kalau aku sih pernahnya mau public tuh diajarin ini bug-bug aneh gitu. Ingat banget waktu season berapa banget ada bug ini lari jongkok sama kenok tuh bisa cepat banget itu jalannya. Season berapa itu 3 atau 4 gitu lupa. Bugnya kocak banget sih. Ya gitulah, public lebih apa ya, lebih explore lah sama PUBG biasanya. Dapat informasi baru gitu. Benar. Aku juga pernah tahu diomongin nama Renda di Miramar. Tempat yang kayak semacam gubuk kecil, kayak macam bat. Kan nggak bisa keluar, itu kayak bug gitu loh, tau nggak? Tahu ya kali. Ramar lah. Mas Ben. Halo? Ya, kenapa? Yang gubuk kecil di Miramar itu kayak yang nggak ada pintunya. Enggak, iya Pak. Pokoknya dibentuknya tuh kayak meja makan, kayak bar kecil luar. Randomnya nggak bisa keluar. Nah, randomnya tuh ngomong sama aku, Mbak, Mas coba deh kesini Mbak. Apa gue dibohongin sama dia, jahat banget aja. Random. Sebel. Oke, kita lanjut ya. Tadi menembungin orang. Doain. Sekarang Adam, si King of Fox. Pernahnya apa ya, bukan pas public main klasik sih, pernahnya ketemu public pas main Scream. Jadi memang udah janjian, like friend, janjian nanti masuk slot ini lagi. Jadi pas itu pernah ketemu sama EVOS, tapi yang squad lama, yang masih Auro, terus siapa lagi ya, yang pokoknya yang squad lama deh, yang squad PMPL season 1. Nah pas itu mereka turunnya itu Yasnaya, kami match 1 turun Yasnaya, disampah-sampahin sama mereka, jadi ditoksikin lah. Oh Tusun tuh kalah fight kan, akhirnya game 2 digas lagi sama mereka, kalah lagi. Match 3 akhirnya berhasil sih, jadi itu berkesan sih, lucu sambil berkesan sih, soalnya mereka pertamanya toksik. Udah disampah-sampahin aja, itu EVOS gak akan bisa main itu, mereka jelek itu, gak bagus-bagus amat lah. Akhirnya 2 kali Tusun. Jadi ya yang game ketiga, game terakhir dapat sih, ngeratain mereka semua. Wah, puas banget ya rasanya, udah ditoksikin terus ngeratain tuh kayak puas. Yang satu malah dijadiin konten TikTok sama dia. Jadi 2 kali dibikin, yang pertama itu 2 kali Tusun, terus akhirnya yang di game ketiganya dibikinnya yang video yang dapat hashtag berapa? Hashtag 3 pas itu. Biasanya main hashtag 22, hashtag 21, tuh akhirnya yang sisanya hashtag 3. Oke. Nextnya Mas. Siapa? Mas Ben. Berkesan sih, dulu banget pas awal-awal main PUBG kan, masih apa ya main pakai match language juga gitu. Aku ketemu sama mbak-mbak dari Malaysia gitu. Wah itu apa ya, kayak sering main tuh tiap malam tuh dulu sama teman, sama Ridwan dan yang kawan-kawan di kontrakannya dia kan. Ya kayak kita tukar apa, intercultural communication gitu. Kita nanya kalau di Malaysia ini kayak gimana gitu, kayak pertukaran perspektif kayak gitu. Terus juga pernah apa ya,
ngomong sama orang India juga, aku apa ibarat nanya-nanya soal apa ya, stereotip kita terhadap orang India itu sebenarnya bener apa enggak gitu. Dan mereka kayak ngasih apa ya, ngasih pandangan yang justru selama ini kita stigmanya jelek ke mereka, oh, ternyata nggak segitu juga gitu. Jadi aku di PUBG itu kadang ketemu sama player dari lintas apa negara gitu, saling bertukar informasi sih, kayak budaya gitu. Jadi PUBG itu nggak sekedar buat mainan juga, jadi juga untuk apa ya, belajar juga ternyata gitu sih. Wow, sangat apa ya, berfaedah gitu. Dan halo, halo, kok kalian nggak nge-freeze ya? Halo, Chris ya. Halo. Kamu awet kayaknya, Pak. Iya. Udah balik kok, udah balik. Makasih Mas Ben. Lanjut ke Mas Alvin. Ya, kalau pengalaman paling menarik sih kalau ketemu random tuh ketemu gulu-gulu. Tahu gulu-gulu nggak? Itu yang buat Iya. konten sama Bang Pen itu kan. Si Oh. gulu-gulu itu karena gimana ya, kan ketemu random, Mm-mm. diajak apa nge-live dia dulu di mana, di Facebook kalau nggak salah, awal-awal banget. Nah terus udah di add friend tapi malah akunku yang itu tak jual. Ya. Yang oke. Lanjut TM. Ya pengalaman ketemu publik itu ya ngeselin. Apalagi waktu yang PMPLC pertama yang Yudu menang. Dikata-katain habis ketemu random sama Malaysia. Ibom. Parah. Dibom dong. Dibilang apa ya, pokoknya noob lah kita dikatain. Yudu is best. Parah. Tapi Ratu nggak mau. Tak bom balik. Bom. Tapi yang paling enak tuh ketemu random India, paling friendly lah. Bolte. Tapi biasanya kalau orang India suka surprise, tau nggak? Mereka suka nungguin gitu loh, tau kan? Kayak Ya kalau jadi enemy ya dia ngendokan ampun. kalau jadi enemy dia ngendoknya tuh, kita lagi masuk school lihat dari luar, oh nggak ada orang di dalam, deng bertiga, ada yang open, ada yang di samping, ada yang di kiri, mereka nungguin. Oh yang paling parah tuh pernah tuh kayak gitu tuh. Kita masuk kompon kan di Sunhawk, dan mereka kayak ini di tiap pojokan gitu nungguin berempat tuh, ngapain? Iya, pasti orang Kita India masuk kayak surprise. gitu. Bete. Waduh itu berempat coba di pojokan. Oke. Ini kita pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sekaligus menutup bincangan kita malam ini. Ya. Pertanyaannya itu adalah satu kalimat harapan untuk tim PUBG UGM Esport. Mulai dari Kadifnya deh, Mas Ben, dari Mas Ben. Harapannya sih ya semakin berkembang ya tiap tahunnya, semakin ramai juga, semakin aktif, dan semoga juga semakin berprestasi lah gitu loh, kita bisa juara gitu. Harapannya sih gitu sih. Amin. Oke. Dari TM deh. Sama Mas Ben semoga PUBG M di UGM semakin berkembang, meraih prestasi yang banyak, semakin terlihat sama komunitas-komunitas PUBG antar kampus, dan Amin. biar nggak diremehkan lah gitu. Udah lolos tiba-tiba mau hari A hilang statusnya.
Lanjut ngomong lagi, aku mau ngomong sedikit. Udah? Bentar ulang. Udah. Oke. Seno. Aku mau masukin SG ya. Aku ya Iya. semoga PBM UGM itu lebih maju, berkembang, bisa mewakili kancah nasional. Jadi ya itu biar gak diremehin sama kampus lain dan tetap nambah bareng gitu supaya biar saling kenal gitu. Itu dari aku. Oke. Selanjutnya Mas Alvin. Kalau dari aku ya sama kayak yang lainnya sih teman-temannya. Ya semoga lebih berkembang, banyak channel juga biar kalau ada apa-apa Amin. infonya gampang. Amin. Secara umum sama aja sebenarnya. Oke. Fatur. Sama sih jadi terus semoga dengan setelah depan lebih banyak kita juga ya bisa bawa nama UGM ke nasional. Oke, makasih. Adam. Ya kepengennya sih ada anak UGM yang kayak Jeksi, jadi di satu tim lah. Kalau dulu Jeksi itu menang, kalau bisa satu tim ya, kayak misalnya yang tim kayak tim SBS atau anak-anak yang masuk PMCC atau yang di kontrak sama satu tim langsung gitu. Itu sih yang pengennya dilihatin. Oke. Nextnya Adam udah. Axel. Apa sih, emang ini suruh bilang apa? Satu kalimat harapan untuk PUBG UGM Sport. Apa ya, bisa ngadain turnamen antar kampus ya, kayak yang lain. Iya, aku juga berharap itu sih. Amin. Biar ya gimana ya, biar kenalan dari kampus lain tuh gak cuma univ itu aja gitu. Bener. Oke, Iqbal. Oke, kalau harapannya aku ya sama yang lain, semoga berkembang prestasi biar nantinya dipandang oleh kampus-kampus lain sama tim-tim nasional. Ya itu kalau udah offline, ada turnamen offline gitu mungkin seru sih. Harapan semoga terwujudkan. Terakhir dari Falah. Suaranya nggak jelas. Tes. Ya, nah Halo? udah. Nah, mungkin semoga nanti antar tim UGM bisa saling sharing kelebihan sama kekurangannya masing-masing itu aja. Oke. Semoga punya GH di gelanggang. Bener. Amin. Doain dah. Amin. Oke deh. Itu adalah yang tadi itu pertanyaan terakhir di perbincangan kita hari ini. Kalian jangan kapok-kapok ya untuk bikin konten lagi. Siapa tahu nanti next kita bakal bikin fun apa ya? Fantar kita lagi aku mau kasih banget buat untuk tuh bener habis UAS. Aku terima kasih banget untuk Kadif PUBG UGM yang udah mau capek-capean ngurusin timnya, yang udah mau nyempetin waktu untuk bikin perbincangan ini terus di kancah nasional ataupun internasional. Nah, aku Iva atau Princess sebagai host pamit undur diri. Yeay, udah selesai. Tepuk tangan.